Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi bersama saya Ustazah Isti dalam tema yang ke-6, energi dan perubahannya. Setelah kita kemarin menyelesaikan pembelajaran di tema 2, kali ini kita masuk di sistema yang kedua ya nak ya, perubahan energi dalam pembelajaran yang pertama. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya, silakan dicermati. Lanjut ya nak. Nah, perubahan energi. Di tema yang pertama kemarin kita juga sudah belajar mengenai energi ya. Di pembelajaran di tema yang kedua kali ini kita akan belajar mengenai perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan juga gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor diserap api sehingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Dan begitu pula dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, di gambar berikut, Benny ini makan untuk memperoleh energi. Kemudian di gambar yang kedua, makanan diolah menjadi energi ya. Kemudian berikut ini gambar energi yang digunakan Benny. Energi tersebut digunakan untuk bergerak. Contoh lain perubahan energi yang ada di sekitar kita adalah berikut ya anak ya. Contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, perubahan energi ketika kita menyalakan TV. Perubahan bentuk energi yang terjadi ini ketika televisi dihidupkan adalah energi listrik berubah menjadi energi cahaya, bunyi, dan juga panas. Energi cahaya ini terlihat dari layar televisi berupa gambar bergerak yang kita tonton, yang berupa gambar-gambar di TV itu ya nak ya. Kemudian energi bunyi berupa suara yang kita dengar dari televisi. Kemudian energi panas adalah suhu dari televisi yang hangat apabila disentuh. Seperti itu ya nak ya. Jadi ketika kita semakin lama kita menonton TV, maka semakin hangat pula TV itu sendiri ya nak ya. Itu terjadi perubahan energi panas. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik, yaitu ketika kita menggunakan blender dan mesin cuci. Nah, ketika kita menancapkan ini anak ya, listrik, menyalakan listrik, kemudian blender kita, mesin cuci kita akan bergerak, akan menyala.
dan dapat digunakan. Kemudian perubahan energi gerak menjadi energi panas, yaitu ketika kita menggosok-gosokkan tangan. Ketika kita menggosok-gosokkan tangan, tangan kita yang semula dingin tentu akan apa? Menjadi panas. Itu terjadi perubahan dari energi gerak menjadi energi panas. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada penggunaan bel rumah, pengeras suara di masjid dan juga radio. Nah, perubahan energi tersebut ketika kita menyalurkan dengan listrik, kemudian kita pencet bel rumah kita, kemudian kita gunakan radio, kemudian akan mengeluarkan bunyi. Ya, bel rumah kita menyala, kemudian radio juga dapat menyala. Begitu juga dengan pengeras suara di masjid. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas ketika kita menyalakan setrika maupun microwave, yaitu ini anak ya, ketika kita menyalakan listrik kepada setrika maupun microwave kita, setrika kita menjadi panas sehingga dapat kita gunakan untuk menggosok pakaian kita ya, untuk menyetrika pakaian kita. Begitu juga dengan microwave. Nah, berikut ini untuk ini anak ya, ada ini anak contoh. Berikut sudah kita dengarkan lagu dari daerah Sulawesi anak ya, yang judulnya adalah Oh Ina Ni Seke. Kemudian
lagu Oh Inani Keke ini dapat kita padukan dengan apa? Gerakan. Ya, kita pelajari gerakannya ya. Nah, gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke kanan, ke depan, kemudian menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, kemudian tumit menyentuh lantai. Lakukan secara bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, untuk gerakan ini temponya apa? Nah, temponya adalah tempo lambat ya. Kita menggunakan tempo lambat karena lagu Oh Inani Keke ini temponya juga lambat. Jadi gerakannya bertempo lambat juga. Kemudian gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut, badan juga dicondongkan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping, kaki kanan dirapatkan ke lutut, badan dicondongkan ke kiri. Nah, lalu posisinya kembali seperti semula. Baca lagi ya. Kemudian gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping. Kemudian ke samping kanan. Kemudian kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pada hari Minggu, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Mereka mulai pada pukul 7 dan selesai 1 jam kemudian. Pukul berapa mereka selesai membersihkan rumah? Nah, ini anak ya, diketahui bersih rumah ini dimulai pada pukul 7, kemudian lama membersihkan rumahnya adalah 1 jam. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah waktu mereka selesai membersihkan rumah. Jawabannya adalah pukul 7 tadi ditambahkan dengan 1 jam karena dimulai pukul 7 dan waktu lama membersihkan rumahnya adalah 1 jam. Jadi 7 jam ditambah 1 jam adalah hasilnya, pukul 7 ditambah dengan 1 jam hasilnya adalah pukul 8. Jadi ibu dan Siti selesai membersihkan rumah pada pukul 8 pagi. Nah, ini contoh yang kedua ya. Ayah mengairi sawah menggunakan pompa air. Pompa air menyala selama 3 jam. Pada pukul 10 sawah sudah diairi dengan cukup sehingga pompa air dimatikan. Pada pukul berapa pompa tersebut mulai dinyalakan? Nah, jadi kalau kita ingin mengerjakan soal dalam matematika yang urut ya nak ya, yang runtut diketahui dulu kemudian ditanya baru jawabannya. Nah, yang diketahui tadi apa? Kita tes dulu untuk memudahkan ya. Yang diketahui tadi adalah selesai pengairannya ya. Selesai pengairan tadi pada pukul 10 pagi. Kemudian lama pengairannya berapa jam? Lama pengairannya adalah 3 jam. Selama 3 jam ya. Jadi ditanyakan waktu mulai pengairan jam berapa? Pengairannya mulai dinyalakan. Jadi waktu mulai pengairan adalah pukul 10. Nah, selesainya kan pukul 10 dikurangi dengan 3 jam karena lama pengairannya adalah selama 3 jam. Jadi waktu mulai pengairannya adalah pukul 7. Pukul 10 dikurangi dengan 3 jam. 3 jam sebelum pukul 10 ya nak ya. Jadi pompa air dimatikan. Ini salah ya nak ya. Jadi pompa air dinyalakan pada pukul 7 ya. Pada pukul 7 dinyalakannya.
Seperti itu ya nak ya. Nah, ternyata waktunya sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya nak ya materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Nanti jika ada kesulitan, tanyakan kepada ustaz-ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.